Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak semuanya, masih berjumpa lagi dengan saya Andi Saputra. Oke anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat semuanya ya? Untuk memulai kegiatan pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, jangan lupa ya, bantu untuk subscribe supaya saya lebih semangat dalam membuat video pembelajaran untuk materi selanjutnya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai materi yang baru, yakni tentang aritmetika sosial. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat menentukan harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan persentase kerugian dan keuntungan. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menentukan harga pembelian, harga penjualan jika persentase keuntungan atau kerugian diketahui. Nah, bagaimana? Sudah siapkan untuk belajar kali ini? Langsung saja kita simak bersama video berikut ini. Aritmetika sosial. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama yakni menentukan harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi. Biasanya seorang pedagang itu membeli barang-barang dagangan dengan harga tertentu. Nah, harga tertentu itulah yang disebut harga pembelian. Karena dia membeli, maka namanya harga pembelian. Selanjutnya, pedagang tersebut menjual barang dagangannya dengan harga tertentu yang disebut harga penjualan. Karena menjual, maka namanya harga penjualan. Apabila pedagang itu menjual barang dagangannya dengan harga lebih tinggi daripada harga pembelian, maka ia memperoleh untung. Namun apabila pedagang itu menjual barang dagangannya dengan harga lebih rendah daripada harga pembelian, maka ia mengalami rugi. Nah, untuk rumusnya, keuntungan itu adalah harga penjualan dikurangi harga pembelian. Kalau untuk kerugian, rumusnya adalah harga pembelian dikurangi harga penjualan. Nah, untuk lebih mudah, saya berikan satu contoh. Pak Joko membeli sepeda motor seharga 12.500.000. 2 bulan kemudian, sepeda motor itu dijual dan mengalami kerugian yakni 350.000 rupiah. Berapakah harga penjualan sepeda motor tersebut? Kita selesaikan ya. Yang diketahui adalah harga pembelian yakni 12.500.000. Apalagi yang diketahui? Rugi ya, kerugiannya 350.000. Yang ditanyakan apa? Yakni harga penjualan, di mana rumusnya adalah harga pembelian dikurangi kerugian. Kita masukkan yakni 12.500.000 dikurangi 350.000. Jadi harga penjualannya yaitu 12.150.000. Jadi harga penjualan sepeda motor itu adalah 12.150.000. Mudah ya. Kemudian yang kedua kita akan belajar yakni menentukan persentase keuntungan atau kerugian terhadap harga pembelian. Nah, kita cari, kan kita tahu untung atau rugi. Kalau sudah tahu, cari persentasenya. Dimana rumusnya untuk persentase keuntungan, maka untung per harga belinya berapa dikali 100%. Begitu juga untuk persentase kerugian, maka rugi dibagi dengan harga pembelian dikali 100%. Untuk lebih mudah, saya berikan satu contoh. Pak Hasan membeli TV baru dengan harga 2.500.000 rupiah. Karena perlu uang, TV itu dijual dengan harga 2.250.000 rupiah.
Nah, berapa persenkah kerugian yang dialami Pak Hasan? Nah, apa yang kita cari dulu, yakni ruginya dulu berapa ya. Oke, kita selesaikan. Yang diketahui yakni harga pembelian yaitu 2.500.000. Apalagi yang diketahui yakni harga penjualan yakni 2.250.000. Nah, kita cari ruginya dulu. Kerugian itu berarti harga pembelian dikurangi harga penjualan. Belinya berapa? Belinya 2.500.000 dijual 2.250.000. Maka ruginya berapa? 250.000. Nah, pertanyaannya apa? Berapa persenkah kerugian? Persenkah berarti persentase kerugiannya. Persentase kerugian rumusnya adalah rugi dibagi harga belinya dikali 100%. Tadi ruginya berapa? 250. Belinya berapa? 2.500.000. Berarti 250 per 2.500.000 dikali 100%. Ya. 25 dibagi 25 1. Nolnya kita coret 1 2 3 4. 1 2 3 4 kita coret. Kemudian tinggal 1 coret dengan ini coret, maka didapatkan 10%. Oh, jadi kerugian Pak Hasan adalah 10%. Paham ya? Ingat-ingat kalau pertanyaannya persentase atau persenkah itu berarti persentase ya. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar mengenai menentukan harga pembelian atau penjualan. Jika persentase keuntungan atau kerugian itu sudah diketahui dibalik ya. Kalau tadi kan kita mencari persentase untung atau rugi dengan mencari untung ruginya dulu dari harga pembelian atau penjualan. Sekarang dibalik. Kita mencari harga pembelian atau penjualan jika persentase keuntungan atau kerugian diketahui. Contoh, Pak Johan membeli TV baru dengan harga Rp1.800.000. Nah, 1 bulan kemudian TV itu dijual dan ia mengalami kerugian 5%. Berapakah harga penjualan TV itu? Kita selesaikan ya. Yang diketahui apa? Harga pembelian 1.800.000. Kemudian apa lagi? Rugi, yaitu kerugiannya 5%. 5% itu kan 5/100. Kita kali dengan 1.800.000. Ternyata ruginya 90.000. Nah, harga penjualan itu kan harga pembelian dikurangi kerugian. Tadi harga belinya adalah 1.800.000 dikurangi ruginya 90.000. Jadi harga penjualannya 1.710.000. Jadi harga penjualan TV-nya 1.710.000. Paham ya? Mudah ya materi ini. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, tentu jangan lupa di sini ada latihan soal supaya kalian tahu kalian itu paham apa belum. Kalian ukur dari sini ya. Soal yang pertama, Bondan membeli mobil bekas dengan harga Rp85.500.000. Setelah diperbaiki, mobil itu dijual dengan harga 89 juta. Jika ternyata Bondan itu mengalami kerugian 1.650.000, berapakah biaya untuk perbaikan mobil? Nah, coba dinalar ya, karena soal aritmetika sosial itu pakai penalarannya, difahami soal ceritanya ya. Kemudian yang kedua, Pak Anwar membeli sepeda dengan harga 1.200.000. Kemudian dijual kembali dengan harga 1.500.000. Berapa persen keuntungan yang diperoleh Pak Anwar? Ini berarti mencari apa? Persentase keuntungan. Kemudian soal yang ketiga, Bu Lisa menjual perhiasan dengan harga 665.000.
Jika dari penjualan tersebut Bu Lisa mengalami rugi 5%, berapakah harga pembelian perhiasan tersebut? Silakan difahami soal ceritanya menggunakan cara yang mana ya. Silakan dicoba. Semoga kalian paham ya. Nah, itu tadi pembelajaran mengenai aritmatika sosial untuk part yang pertama. Nah, bagaimana? Sudah paham atau belum? Kalau belum, jangan malu-malu untuk bertanya ya. Langsung saja bisa bertanya, bisa melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, Google Classroom, atau komentar pada video ini. Pasti nanti saya balas ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.